Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 13 Februari 2025. Tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu penggambaran hubungan Allah dengan kita oleh Yesus. Dia sebutkan dalam Yohanes 10 ini bahwa dia adalah gembala yang baik dan para pengikutnya adalah domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik yang berbeda dari gembala-gembala upahan yang mungkin akan segera lari meninggalkan domba-dombanya ketika ada ancaman atau bahaya di hadapannya. Sebaliknya, sang gembala yang baik itu, dia berjalan di muka apabila ada binatang buas atau ancaman atau bahaya yang mengganggu domba-dombanya. Dia menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya demi domba-dombanya. Dan sang gembala yang baik itu juga senantiasa memelihara kehidupan, seluruh kebutuhan dari domba-dombanya, seluruh perlindungan itu diberikannya kepada mereka. Kita adalah domba-domba yang disebutkan itu. Kita adalah domba-domba Kristus, dialah gembala yang baik itu. Yesus mengatakan domba-dombanya mendengarkan suaranya, dan domba-dombanya mengikuti dia. Maka ini menjadi suatu identifikasi, apakah kita sungguh-sungguh domba-domba Tuhan? Apakah kita sungguh domba-dombanya dari keseharian kita yang senantiasa rindu dan yang senantiasa mau mendengarkan suaranya dan mengikuti dia? Ada banyak dari antara pengikut-pengikut Kristus mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus, tapi tidak mau mendengarkan suara Kristus, atau mereka mengabaikan suara Kristus. Yesus mengingatkan, kalau kau benar domba-domba, maka dengarkanlah suaranya, dengarkanlah firman-Nya, dengarkanlah setiap tuntunannya, dan ikutilah dia. Karena sang gembala itu mengenali kita domba-dombanya, mengetahui segala hal tentang kita, mengetahui kebutuhan kita, mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Itu sebabnya lewat suaranya, lewat firman-Nya, dia akan menuntun, dia akan menjaga, dia akan memelihara kita. Ketahuilah, Tuhan senantiasa bersuara setiap hari kepada kita. Tuhan, sang gembala yang baik itu, selalu memperdengarkan suaranya, firman-Nya kepada kita. Tetapi ada banyak dari kita domba-dombanya begitu sibuk dengan kehidupan kita, sibuk dengan aktivitas kita sehingga kita tidak menyadarinya. Tuhan berbicara dan menuntun melalui firman-Nya. Namun ada banyak orang percaya yang meluangkan waktunya, tidak meluangkan waktunya untuk membaca, untuk mempelajari, untuk merenungkan firman-Nya. Mereka terlalu sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan seluruh permainannya, berselancar di media sosialnya, olahraga, jalan-jalan, makan, dan lain-lainnya. Maka tidak heran jika orang-orang seperti itu akan sulit mengenali suara Tuhan. Tuhan menganugerahkan kita telinga untuk mendengarkan suaranya.
Kita hanya perlu meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Tidak akan lama lagi sampai suatu hari kita mengenali suaranya yang lembut dan membawa kita ke padang rumput yang lebih hijau, membawa kita ke air yang tenang, sehingga hidup kita terpelihara. Maka hari ini pastikanlah engkau adalah domba-domba Tuhan. Dengarkanlah suaranya, itu akan menuntunmu. Saksikanlah sebagaimana dinyatakan dalam nyanyian kita buku Ende. Ubege suaramu Yesus, ubege suaramu Yesus, ubege suaramu Yesus, asa unang-unang liluau. Mendengarkan suara Tuhan akan menuntun kita supaya kita tidak berjalan dalam ketersesatan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau senantiasa berbicaralah kepada hidup kami. Tolong kami untuk senantiasa mendengarkan suara-Mu, mengikuti Engkau, mengikuti tuntunan-Mu, supaya kami tidak tersesat. Hanya dalam Yesus Kristus, dengarlah doa kami ini. Amin.